Kapan-kapan aja. Iya, apa yang membuat Bang Rian nih masih bersikeras tidak meninggalkan agama Islam nih? Apa yang membuat Anda begitu? Banyak faktor, Bang. Apa itu Banyak faktornya? faktor. Dan ya satu di garis keturunan, keluarga, pekerjaan, semuanya, Bang. Oke lah. Tapi di dalam hati kecil Anda ini, Anda udah pengen meninggalkan agama Islam ya? Wah, belum. Belum. Karena Atut nanti didatangin masa. Lah itu Abang udah tahu ngapain tanya. Ya, artinya begini. Hidup kita ini yang menjalani itu kita sendiri, Bang Rian. Betul. Ya kan? Betul. Tapi Bukan kita orang hidupnya nggak lain. sendirian, Bang. Iya, bukan orang lain, Bang, Iya, yang menjalani hidup kita. iya. Kenapa Anda harus mengutamakan orang lain? Itu loh maksud saya. Bukan orang lain Sekarang gimana, Bang? ini sudah waktunya Tapi ganti keluarga. Keluarga kan robmu. bukan orang lain, Bang. Keluarga bukan orang lain, Bang. Iya, tetapi kan yang menentukan hidup Anda itu kan diri Anda sendiri, betul. Iya. Jangan ngaca terus, Bang. Udah ganteng kok, udah ganteng. Betul ya? Terus? Ya. Ini kapan ini Terus? kapan kami mendengar Bang Rian meninggalkan Muhammad, berhenti menuhankan Muhammad dan sekarang menuhankan Tuhan Yesus. Tuh, Bang. Baca di komentar, Bang. Jangan sampai Bang Rian makan babi tuh, Bang. Tanya, Bang. Hah. Tuh. Jangan salah. Gimana tuh, Bang? Jangan Gimana, salah. Bang, itu? Begini, Wah. begini. Kata siapa kalau jadi orang Kristen tuh wajib makan babi? Ini Nggak kesalahpahaman ada yang orang loh. wajibkan, Bang. Nggak ada yang mewajibkan. Nggak Nggak ada yang ada. mewajibkan. Kata Nggak siapa di ada. dalam Kristen wajib makan babi? Enggak. Nggak ada. Menjadi Kristen itu artinya bukan makan babi. Kalau ada orang bilang jadi Kristen artinya makan babi, berarti dia perlu ke dokter. Karena Arti menjadi Kristen itu apa sih? Menjadi Kristen. Kristen itu sebenarnya arti daripada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu adalah Mesiah, Hamasiah. Bahasa Arabnya itu Al-Masih. Pengikut daripada Sang Mesias. ya nih, tak bacain satu ya komentar nih lucu nih. Bang Edi, lu jangan maksa-maksa orang tuh. Komentarnya banyak banget. Saya tidak memaksa, saya hanya bertanya kapan ini Anda betul-betul meninggalkan agama Islam, kok Anda takut sama orang lain? Ini sebenarnya bukan masalah takut atau enggak, Bang. Tapi kan semua Terus, itu butuh proses, butuh pengetahuan yang lebih oke, dalam. apa yang Buat membuat apa? Gini, Anda, sebentar, oke gini, sebentar, apa yang sebentar, membuat sebentar Anda dulu, sebentar dulu. menunda? Apaan? Yang membuat Anda menunda meninggalkan Muhammad untuk datang kepada Tuhan Yesus apa? Ya, karena kan belum tahu sepenuhnya, Bang, tentang Oke, yang silakan baru belajar kepada gitu. saya. Apa yang mau Anda pelajari? Silakan. Anda bertanya sama saya, Bang, saya masih ragu meninggalkan Muhammad, belum mau menuhankan Yesus. Apa yang membuat Anda ragu? Silakan. Gini, Bang, saya dulu tuh pernah, tapi saya nggak punya data ya, Bang. Ini cuma seingat saya dulu tuh saya pernah dengar ada apologet Kristen yang pernah ceramah Yesus dianggap Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Alasannya gitu loh, ya kan? Yesus Lah, dianggap Tuhan. Bang, dianggap Tuhan tuh maksudnya gimana, Bang? oh, ya dipertuhankan gitu maksudnya loh, dipertuhankan karena Dipertuhankan dia itu apa bisa. sih? Lah Dipertuhankan itu iya, apa? dipertuhankan kan berarti kan dia disembah sama orang Kristen. Disembah itu diapain? Dibegini-beginikan gitu? Bukan lah, Aduh. yang dipercayai bahwa dia itu Tuhan gitu loh. Dipercayai bahwa dia Iya itu Tuhan gitu. Tuhan. Iya, dipercayai bahwa dia Tuhan tuh maksudnya gimana? Nah, kalau pemahaman Bang Yesus gimana kalau namanya Nah, mempertuhankan? inilah Kita makanya saya tahluk kan? bilang, Bang. Kita tahluk sama Yesus Bang, gitu kan maksudnya kan?
Di pertuhan itu maksudnya adalah Anda membuat diri Anda itu takluk tunduk mengikuti Dia, taat kepada perintah-perintahnya. Itu maksudnya di pertuhan, bukan dianggap Tuhan. Kalau dianggap Tuhan saja berarti Anda tidak perlu tunduk sama Dia. Atau cuma dibegini-beginikan saja boleh. Gini-gini kan abis itu korupsi. Korupsi yang besok gini. Besok gini lagi, abis itu besok korupsi lagi, gini lagi. Bang, bukan itu bang. Ini makanya saya bilang 98% manusia tidak mengerti apa itu mempertuhan. Mempertuhan artinya dianggap Tuhan. Kalau menganggap Tuhan saja berarti besok kita maling bang. Yang penting kan saya anggap dia Tuhan. Ya udah saya anggap aja dia Tuhan, besok saya maling saja. Bukan itu bang. Di pertuhan itu artinya membuat dirimu takluk di bawah kendali Dia. Itu maksudnya. Kalau orang yang takluk di bawah kendali Kristus, Yesus menjadi raja, maka dia korupsi enggak? Tidak. Kalau Yesus menjadi rajanya, yang merajai hidupnya, orang tersebut akan melakukan maunya Yesus. Begitu. Kalau di pikiran Anda menuhankan itu gini-gini, habis gini-gini ya korupsi aja kan gini-gini. Yang penting. Bukan itu bang, gimana sih? Betul. Ya, Paham bang, paham. jadi maksud saya Paham. begini. Anda kan seorang muslim. Anda ini sebenarnya dirajai oleh yang namanya Muhammad. Setuju nggak Anda? Ya memang gitu. Iya, makanya Memang ketika Muhammad merajai Anda itu akan ngikutin perintah-perintah dia. Contoh, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul? Keluarnya pakai kaki kanan. Pertanyaan saya biar ngapa? Apa gunanya itu masuk kamar mandi kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Wah, kalau saya biasa aja sih bang. Mau Ya kanan mau kiri itu. bebas. Makanya saya bilang bang, menjadi Islam itu sebenarnya esensinya apa? Esensinya itu bang, menjadikan Muhammad memerintah hidupmu. Makanya saya terus menerus bersuara, berhenti bang, menuhankan Muhammad itu. Menjadikan Muhammad pemimpinmu, menjadikan Muhammad penguasa hidupmu, berhenti. Yang saya beritakan kepada Anda, jadikanlah Yesus yang memerintah hidupmu. Jadikanlah dia Tuhan. Tuan di hatimu, memerintah. Itu loh. Kalau Yesus memerintah hidupmu bang, kamu masuk kamar mandi kaki kiri pakai kaki kanan boleh bang. Tetapi kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Lalu kalau kamu akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Tuh ada yang ngomong tuh, masuk kaki kiri katanya biar nggak kepleset, bener nggak? Gak ada urusan itu bang. Gak ada urusan. Iya. Oke, dari penjelasan saya yang sedikit itu, Tanya gini. apa, Feb? Dari Tanya penjelasan apa, saya yang sedikit Tentang itu, Kristen, Feb. gini, Rian. Kalau misalnya nih kamu kosong dulu nih, kamu kosong, kamu bukan Kristen, bukan Islam, kamu kosong nih, murni, kamu masih manusia yang belum Kira-kira kalau saya suruh milih, ada Yesus, ada Muhammad. Kira-kira yang mana yang mau kamu pilih sebagai pemimpin hidupmu? Kalau kosong. Ya. Ya kalau kosong, kalau belum belajar apa-apa ya berarti nggak milih apa-apa bang, kan nggak tahu sama sekali. Iya, kalau masih kosong kamu disuruh milih, kamu pilih siapa supaya kamu jadikan sebagai pemimpin hidupmu? Muhammad atau Yesus? Allah bang.
Berat ya. Bang, kalau Bang, Allah, kalau Bang, ini deh, Allah itu, enggak Bang, dari dulu Allah Bang. itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad. Bahkan Allah itu punya Tuhan, namanya Muhammad. Ini Karena Bang, pekerjaan kalau tadi gini, aku pekerjaan Allah itu tiada lain, tiada bukan menuruti hawa nafsunya Muhammad. gini Bang, kalau tadi Hmm. aku jawab sesuai hati nurani misal ya, jawab A atau B. Nanti yang itu wah, Bang, bahaya Bang. jangan pikirin orang lain. Coba, menurut hati nuranimu yang paling dalam, sudah sering nonton Edis TV. Seandainya kamu disuruh memilih, kamu sekarang masih kosong, belum Islam, belum Kristen. Kalau saya suruh milih antara Yesus dan Muhammad, kamu pilih siapa? Saya melihat ateis Bang. Ya sudahlah, dia ketakutan. Oke lah, Bang Rian, saya tidak memaksa. Semoga tidak dalam waktu lama lagi saya mendengar kabar berita baik dari Anda bahwa Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke? Oke? Mungkin nggak tahu juga Bang. Iya, iya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya. Kita jangan memaksakan. Oke, terima kasih Bang Rian. Aduh, memang mereka ngeyel, mereka takut. Ayo, silakan. Yang naik dan. Oke, kita kasih naik lagi ada Mansor. Ya, Mansor, silakan nyalakan kamera Anda. Dipanggil lawang Kristen. Ya. Mansor Muslim ya? Muslim. Oke, silakan Mansor. Ah, Kamera dulu nyalakan. Takut dipersekusi dia katanya. Ya, karena memang ada ajaran dalam agama Islam itu mewakapi ya. kalau kalau meninggalkan agama Islam katanya nggak dapat warisan. Nah, Mansur, silakan nyalakan kamera. Udah ada. Mansur, Anda ngerti nyalakan kamera nggak? Ya, ya. Hanya satu ini nyali kamera ada nih. Oke, saya bantu dari sini Mansur ya. Tuh, Nah, oke. silakan. Simpang, tekan simpang. Simpan ya, tekan simpan. Oke. Jangan kebalik Mansur. Ke wajah Anda. Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam? Balik. Ayo balikan dulu ke wajah. Balikan ke wajah. Jajak kamera dia. Ais. Atau sana minta belajar dulu sana ya. Belajar dulu sama cucu sana. Aduh, nyalakan kamera saja nggak bisa. Teman-teman, ini sedikit pengumuman ya teman-teman ya. Kalau untuk orang yang mohon maaf nih, orang-orang yang sudah berumur yang belum pernah kenal TikTok, belum pernah kenal media sosial, yang sudah kenal media sosial nggak masalah ya. Karena ada banyak sekali teman-teman generasi-generasi lama, ibu-ibu, emak-emak begitu ya, menjadi korban-korban penipuan. Teman-teman saya kasih tahu ya, saya ini itu kan saya kalau ngomong nanti dibilang sombong. Saya nggak mau dibilang sombong ya, saya bukan sombong. Saya ini kan sudah dalam kategori influencer. Ya, orang-orang yang mempengaruhi di media sosial. Karena kalau saya live kan yang nonton misalnya ini 10.500 orang. Belum nanti di YouTube. Yang nonton di YouTube mungkin kurang lebih 3.000-an, saya nggak nonton ya. Teman-teman sekalian, yang saya ungkapkan itu adalah bahwa banyak sekali orang-orang itu memfitnah saya. Memplesetkan perkataan-perkataan saya. Nge-lag. Aduh, iya nih teman-teman. Aduh, jadi nge-lag ya. Aduh. Nge-lag teman-teman, macet-macet. Teman-teman macet-macet gimana? Masih nge-lag teman-teman? Iya. Sekarang gimana? Masih macet-macet? Lancar ya?
Ya, gini teman-teman, kenapa macet-macet? Sebagian ada yang nge-like mungkin. Karena saya ini sudah pindah ke rumah apologet kita, teman-teman. Jadi sinyal di sini itu belum bagus. Masih saya mau upgrade. Jadi teman-teman, sabar ya. Nanti kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam lagi nanti teknisinya datang ke sini untuk mengupgrade wifi atau internet kita di sini ya teman-teman. Puji Tuhan, teman-teman. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Karena apa teman-teman? Karena doa dan pengharapan saya tentang rumah apologet ini sudah tercapai. Yang belum tercapai itu tinggal menggarap-garapnya teman-teman. Jadi kita masih mengadakan garap, masih kita perbaiki sebagian-sebagian, masih kita beres-beres dan masih kita isi. Masih nanti kita isi kursi-kursi supaya nanti kalau teman-teman main sini tidak tidur di lantai. Jadi teman-teman yang berada di California bagian selatan, teman-teman boleh main, bantuin saya beberes-beres. Gitu ya. Atau nanti bilang sama Rudi Iskariot bilang begini, Rudi Iskariot, kan kau punya mata-mata, kau kan punya orang yang pengintip-pengintip di sini. Boleh suruh dia main sini. Nanti biar suruhannya itu ngelihat, oh betul kok sudah ada rumah apologet. Sudah ada, teman-teman. Puji Tuhan, kemarin itu sudah balik nama, begitu, teman-teman. Jadi sudah atas nama saya, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jadi teman-teman, kalau mau datang, bantu-bantu beres-beres, boleh, ya, beres-beres. Banyak teman-teman, karena kita masih ngangkut barang-barang, ada